Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bapak Rio pada pertemuan ketiga ini tentunya dalam pembelajaran geografi. Baik Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar pemetaan. Baik Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, cobalah Ananda amati sebuah peta Provinsi Sumatera Barat ini. Dari peta tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan? Baik Ananda sekalian, dengan adanya peta, kita akan lebih mudah mengetahui segala sesuatu yang berada di permukaan bumi ini, seperti lokasi pegunungan, sungai, area persawahan, rawa-rawa, danau, jalan di perkotaan, lokasi suatu wilayah, bandara, dan lain-lain sebagainya. Pada saat ini, dengan mudahnya kita menjumpai berbagai macam bentuk peta yang dibuat sedemikian rupa, yang bertujuan untuk memudahkan kita mengetahui informasi tentang objek yang ada di permukaan bumi ini. Baik Ananda sekalian, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian peta. Nah, menurut International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran unsur-unsur ketampakan abstrak yang ada di permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, jadi secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar dengan skala-skala tertentu. Baik Ananda sekalian, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komponen-komponen peta. Peta yang baik biasanya dilengkapi dengan berbagai macam komponen supaya peta tersebut mudah dibaca, mudah ditafsirkan, serta tidak membingungkan. Adapun komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam sebuah peta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta harus mencerminkan isi dari peta itu sendiri. Dari judul peta, kita akan segera mengetahui data tentang apa dan daerah mana yang tergambarkan pada peta tersebut. Contohnya, peta persebaran flora fauna di Indonesia, peta persebaran curah hujan di Indonesia, peta Indonesia, dan masih banyak judul-judul peta yang lainnya. Judul peta merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah peta. Biasanya, sebelum membaca dan memperhatikan isi peta, kita akan terlebih dahulu membaca judul dari peta itu sendiri. Judul peta hendaknya memuat dan memberikan informasi yang sesuai dengan isi peta. Judul peta biasanya terletak di bagian tengah atas peta. Akan tetapi, judul peta juga boleh diletakkan pada sisi lain dari peta, asalkan tidak mengganggu atau menutupi informasi yang terdapat pada peta tersebut. Ananda sekalian, kita masuk kepada komponen yang kedua, yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Untuk menghitung skala peta, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Skala sangat erat kaitannya dengan data yang kita sajikan. Apabila kita ingin menyajikan data yang lebih rinci, maka kita harus menggunakan skala yang lebih besar. Misalnya, skala 1 berbanding 5000. Namun sebaliknya, apabila kita ingin menyajikan data dengan cakupan wilayah yang lebih luas, maka kita harus menggunakan skala yang lebih kecil. Misalnya, skala 1 berbanding 1 juta. Jadi, apabila skala yang kita gunakan semakin besar, maka objek yang tergambarkan juga akan semakin jelas, namun cakupan wilayahnya akan semakin sempit. Dan sebaliknya, apabila skala yang kita gunakan semakin kecil, maka objek yang tergambarkan akan kurang jelas, tetapi untuk cakupan wilayahnya akan jauh lebih luas. Untuk skala peta ini biasanya terletak di bagian bawah petunjuk arah mata angin.
Namun juga tidak menutup kemungkinan skala peta ini diletakkan pada bagian lain dari peta, asalkan tidak menutupi informasi yang ada pada peta tersebut. Baik, kita masuk kepada komponen yang ketiga, yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang berguna untuk membatasi ruang peta. Umumnya berbentuk persegi 4 dan sebaiknya dibuat rangkap 2. Garis tepi ini dapat membantu kita pada saat membuat peta pulau, kota, atau wilayah yang dimaksud agar tepat berada di tengah-tengahnya. Komponen yang selanjutnya yaitu garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis ini berguna untuk menentukan lokasi absolut suatu objek yang ada pada peta. Tanda-tanda koordinat garis-garis astronomis pada umumnya digambarkan dengan garis-garis pendek yang memotong garis tepi peta. Baik ananda sekalian, komponen yang kelima yang terdapat dalam sebuah peta yaitu petunjuk arah atau orientasi peta. Petunjuk arah berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin, yaitu arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Petunjuk arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah ke atas yang menunjukkan arah utara. Petunjuk arah ini biasanya terletak di atas skala, namun boleh juga diletakkan pada bagian lain dari peta, asalkan tidak menutupi informasi yang terdapat pada peta tersebut. Komponen yang keenam yaitu insert. Insert menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya terhadap daerah-daerah yang ada di sekitarnya yang lebih luas. Tujuan pemberian insert ini adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta yang menunjukkan lokasi yang penting namun kurang jelas pada peta tersebut. Komponen yang ketujuh yang harus ada dalam sebuah peta yaitu simbol dan warna peta. Yang pertama yaitu simbol peta. Dalam peta kita juga akan melihat simbol-simbol yang berguna untuk memahami informasi yang terdapat pada peta tersebut. Simbol peta harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga dapat menginformasikan hal-hal yang digambarkan dengan tepat pada peta tersebut. Adapun syarat-syarat simbol tersebut yaitu yang pertama sederhana, yang kedua mudah dimengerti, dan yang ketiga bersifat umum. Secara umum, simbol pada peta dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 7 simbol, yaitu ada simbol titik, simbol garis, simbol luasan atau area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. Kemudian berdasarkan sifatnya, simbol dibagi menjadi 2. Ada simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Kemudian berdasarkan fungsinya, simbol digolongkan menjadi 3. Ada simbol daratan, ada simbol perairan, dan ada simbol budaya. Yang kedua adalah warna. Warna digunakan untuk menggambarkan objek berupa daratan dan lautan. Tata warna sangat penting jika peta yang kita buat tersebut adalah peta berwarna. Fungsi warna pada sebuah peta adalah untuk membedakan tinggi rendahnya suatu daerah dan kedalaman lautan, memberikan kualitas dan kuantitas peta, serta menambah keindahan atau estetika dari peta tersebut. Komponen yang ke-8 ialah legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang kita gunakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Pada umumnya, legenda diletakkan pada sisi kiri atau kanan pada bagian bawah peta dan sebaiknya berada dalam garis tepi peta. Komponen selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan supaya pembaca dapat mengetahui dari mana
sumber peta tersebut diperoleh. Adapun lembaga-lembaga resmi sumber-sumber peta di Indonesia seperti Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Jawatan Topografi Angkatan Darat, serta Badan Pertahanan Nasional. Komponen yang terakhir ialah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta sangat diperlukan, terutama pada peta-peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah, seperti peta persebaran penduduk, peta kepadatan penduduk, dan peta penggunaan lahan. Tahun pembuatan peta ini berpengaruh terhadap keakuratan peta tematik. Ananda sekalian, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bapak harap Ananda mengerti dan bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.